Pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terkait penghapusan ambang batas atau presidensial threshold minimal 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional di pemilu sebelumnya sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Dengan adanya putusan tersebut, setiap partai politik peserta pemilu berkesempatan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Inkonstitusionalitas norma pasal 274 ayat 1. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terkait penghapusan ambang batas atau presidensial threshold minimal 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional di pemilu sebelumnya sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Mengadili. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan setiap partai politik peserta pemilu memiliki dan berkesempatan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Sementara itu, menurut pemohon Titi Anggraini, ambang batas pencalonan presiden adalah inkonstitusional sehingga MK membatalkan. Namun demikian, MK juga menerapkan 5 rambu yang juga ditekankan, yang salah satunya setiap partai politik peserta pemilu dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden atau kursi di parlemen. Tapi kami meyakini bahwa pada dasarnya Mahkamah Konstitusi sudah kembali kepada esensi Undang-Undang Dasar bahwa memang ambang batas pencalonan presiden adalah inkonstitusional. Mahkamah menerapkan 5 pertimbangan di mana Mahkamah meskipun menyatakan ambang batas pencalonan presiden adalah inkonstitusional, tapi ada 5 rambu yang ditekankan. Yang pertama, semua partai politik punya hak untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu ya. Jadi nanti kalau di 2024 misalnya ada 12 partai politik, maka 12 partai politik itu sama-sama punya hak untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Yang kedua, persyaratan pencalonan tidak boleh merujuk kepada perolehan suara atau kursi di parlemen. Yang ketiga adalah tidak boleh ada dominasi partai politik atau gabungan partai politik tertentu yang membuat keterbatasan pilihan warga. Titi juga menambahkan dalam rapat pleno tersebut terdapat 4 putusan yang dibacakan, yakni perkara nomor 62/29/87 dan 101. Namun hanya putusan nomor 62 yang dikabulkan oleh Majelis Hakim MK. Dengan adanya putusan nomor 62 tersebut, 3 perkara yang lainnya menjadi kehilangan objek karena materinya hampirlah sama dan tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Muhammad Ridwan, Nusantara TV melaporkan.